Dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak mengerti maksudnya, maka dia akan menanyakan kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mengerti. Pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dihisap atau diperiksa akan disiksa. Aisyah berkata, bukankah Allah berfirman, Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 84, nanti akan dihisap dengan perhitungan yang ringan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu hanya dihadapkan saja atau di hadapan pengadilan Allah, tetapi orang yang dihisap dengan teliti akan binasa. Allahu a'lam. Abu Shuraih pernah berkata kepada Amr bin Sa'id saat ia mengutus rombongan ke Makkah, wahai Amir, izinkan aku menyampaikan satu persoalan yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam khutbahnya saat pembebasan Makkah. Kedua telingaku mendengar, hatiku merasakannya, dan kedua mataku melihat beliau memuji Allah dan mensucikan Allah seraya bersabda, sesungguhnya Makkah Allah telah mensucikannya dan orang-orang musyrik Makkah tidak mensucikannya. Maka tidak halal bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah di dalamnya, dan tidak boleh mencabut pepohonan di dalamnya. Jika seseorang minta keringanan karena peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya, maka katakanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan Rasulnya dan tidak mengizinkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkanku pada suatu saat pada siang hari, kemudian dikembalikan kesuciannya hari ini sebagaimana disucikannya sebelumnya. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka seseorang bertanya kepada Abu Suraj, apa yang dikatakan Umar? Dia berkata, aku lebih mengetahui daripadamu wahai Abu Shuraih. Beliau tidak akan melindungi, kota Makkah tidak akan melindungi orang yang bermaksiat dan orang yang menumpahkan darah dan orang yang mencuri. Wallahu a'lam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian. Muhammad, yaitu perawi, berkata, menurutku beliau mengatakan, dan kehormatan kalian adalah haram atau suci atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini di bulan kalian ini. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan Muhammad, yaitu perawi, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan hal tersebut. Muhammad perawi berkata, bukankah aku telah menyampaikannya kepada kalian sebanyak 2 kali? Allahu a'lam. Dari Ali bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian berdusta terhadapku atau atas namaku, karena barang siapa berdusta terhadapku atau atas namaku, dia akan masuk neraka. Dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair dari bapaknya berkata, aku berkata kepada Az-Zubair, aku belum pernah mendengar kamu membicarakan sesuatu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana orang-orang lain membicarakannya. Az-Zubair menjawab, aku tidak pernah berpisah dengan beliau. Aku mendengar beliau mengatakan, barang siapa berdusta terhadapku atau atas namaku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Anas berkata, beliau melarangku untuk banyak menceritakan hadis kepada kalian, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sengaja berdusta terhadapku atau atas namaku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka. Dari Salamah berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berkata tentangku yang tidak pernah aku katakan, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka. Dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah nama dengan namaku,
dan jangan dengan julukanku, karena barang siapa melihatku di dalam mimpinya, sungguh dia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak sanggup menyerupai bentukku. Dan barang siapa berdusta terhadapku atau atas namaku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Abu Juhaifah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah engkau memiliki kitab? Ali menjawab, tidak, kecuali kitabullah atau pemahaman yang telah diberikan kepada seorang muslim, atau apa yang ada pada lembaran ini. Abu Juhaifah bertanya, apa yang ada dalam lembaran ini? Ali menjawab, yaitu tentang tebusan dan membebaskan tawanan dan tidak dikisosnya seorang muslim karena membunuh orang kafir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah berkata bahwa suku Khuza'ah telah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laits saat hari pembebasan Makkah. Sebagai balasan terbunuhnya seorang laki-laki dari mereka, yaitu suku Laits. Peristiwa itu lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau lalu naik kendaraannya dan berkhutbah, sesungguhnya Allah telah membebaskan Makkah dari pembunuhan atau pasukan gajah. Abu Abdullah berkata, demikian Abu Nuaim menyebutnya, mereka ragu antara kata pembunuhan dan gajah, sedangkan yang lain berkata gajah. Lalu Allah memenangkan Rasulullah SAW dan kaum mukminin atas mereka. Beliau bersabda, ketahuilah, tanah Makkah tidaklah halal bagi seorang pun, baik sebelumku atau sesudahku. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ia pernah menjadi halal buatku sesaat di suatu hari. Ketahuilah, dan pada saat ini ia telah menjadi haram. Durinya tidak boleh dipotong, pohonnya tidak boleh ditebang, barang temuannya tidak boleh diambil, kecuali untuk diumumkan dan dicari pemiliknya. Maka barang siapa dibunuh, ia akan mendapatkan satu dari dua kebaikan, meminta tebusan dan meminta balasan dari keluarga korban. Lalu datang seorang penduduk Yaman dan berkata, wahai Rasulullah, tuliskanlah buatku. Beliau lalu bersabda, tuliskanlah untuk Abu Fulan, seorang laki-laki Quraisy. Lalu berkata, kecuali pohon izir, wahai Rasulullah, karena pohon itu kami gunakan di rumah kami dan di kuburan kami. Maka Nabi SAW bersabda, kecuali pohon izir, kecuali pohon izir. Lalu dikatakan kepada Abu Abdillah, apa yang dituliskan untuknya? Ia menjawab, khutbah tadi. Abu Hurairah berkata, tidaklah ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang lebih banyak hadisnya dibandingkan aku, kecuali Abdullah ibnu Umar, sebab dia bisa menulis sedang saya tidak. Dari Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi Muhammad SAW bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, berikan aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian, sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW semakin berat sakitnya, dan di sisi kami ada kitabullah yang cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh. Maka Nabi SAW bersabda, pergilah kalian menjauh dariku, tidak pantas terjadi perdebatan di hadapanku. Maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, ini adalah musibah, dan sungguh segala musibah tidak boleh terjadi di hadapan Rasulullah SAW dan Al-Quran. Dari Ummu Salamah berkata, pada suatu malam Nabi SAW terbangun lalu bersabda, subhanallah, maha suci Allah, fitnah apakah yang diturunkan pada malam ini, dan apa yang dibuka dari dua perbendaraan, yaitu Romawi dan Persia. Bangunlah wahai orang-orang yang ada di balik dinding atau kamar-kamar, karena betapa banyak orang yang hidup menikmati nikmat-nikmat dari Allah di dunia ini, namun akan telanjang nanti di akhirat, yaitu tidak mendapatkan kebaikan. Dari Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW sholat isya bersama kami di akhir hayatnya. Setelah selesai memberi salam, beliau berdiri dan bersabda, tidakkah kalian perhatikan malam kalian ini?
Sesungguhnya pada setiap penghujung 100 tahun darinya tidak akan tersisa seorang pun dari muka bumi ini. Allahu a'lam. Dari Ibnu Abbas berkata, aku bermalam di rumah bibiku, yaitu Maimunah binti Al-Harits, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersamanya, karena memang menjadi gilirannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Isya, lalu beliau pulang ke rumahnya dan sholat 4 rakaat, kemudian tidur dan bangun lagi untuk sholat. Ibnu Abbas berkata, beliau lalu tidur seperti anak kecil, yaitu sebentar-sebentar bangun, atau kalimat yang semisal itu. Kemudian beliau bangun sholat. Kemudian aku bangun dan berdiri di sisi kirinya. Beliau lalu menempatkan aku di kanannya. Setelah itu beliau sholat 5 rakaat. Kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian tidur hingga aku mendengar dengkurannya. Kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah berkata, sesungguhnya orang-orang mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah yang paling banyak, yaitu menyampaikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena 2 ayat di dalam kitabullah, aku tidak akan menyampaikannya. Lalu dia membacakan ayat surat Al-Baqarah 159 dan 160. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk ila akhirih, sampai akhir ayat. Sesungguhnya saudara-saudara kita dari kalangan muhajirin, mereka disibukkan dengan perdagangan di pasar-pasar, dan saudara-saudara kita dari kalangan ansor, mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka. Sementara Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar. Ia selalu hadir saat orang-orang tidak bisa hadir, dan ia dapat menghafal saat orang-orang tidak bisa menghafalnya. Dari Abu Hurairah berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah mendengar dari Tuhan banyak hadis, namun aku lupa. Beliau bersabda, hamparkanlah selendangmu. Maka aku menghamparkannya. Beliau lalu seolah menciduk sesuatu dengan tangannya, lalu bersabda, ambillah. Aku pun mengambilnya. Maka sejak saat itu aku tidak pernah lupa lagi. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Futaib dengan redaksi seperti ini. Atau dia berkata, menuangkan ke dalam tangannya. Dari Abu Hurairah berkata, aku menyimpan ilmu, yaitu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 2 wadah. Yang satu aku sebarkan dan sampaikan, dan yang satu lagi sekiranya aku sampaikan, maka akan terputuslah tenggorokan ini. Dari Jarir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya saat beliau diminta untuk memberi nasihat kepada orang-orang waktu haji wada, yaitu janganlah kalian kembali menjadi kafir sehingga kalian saling membunuh satu sama lain. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Nauf al-Bakali menganggap bahwa Musa bukanlah Musa Bani Israel, tapi Musa yang lain. Ibnu Abbas lalu berkata, musuh Allah itu berdusta. Sesungguhnya Ubay bin Ka'ab telah menceritakan kepada kami dari Nabi Muhammad SAW, Musa, Nabi Allah, berdiri di hadapan Bani Israel memberikan khutbah. Lalu dia ditanya, siapakah orang yang paling pandai? Musa menjawab, aku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelanya karena dia tidak diberi pengetahuan tentang itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya, ada seorang hamba di antara hambaku yang tinggal di pertemuan antara 2 lautan, lebih pandai darimu. Lalu Musa berkata, wahai Rabb, bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Maka dikatakan kepadanya, bawalah ikan dalam keranjang. Bila nanti kamu kehilangan ikan itu, maka itulah petunjuknya. Lalu berangkatlah Musa bersama pelayannya yang bernama Yusha bin Nun. Keduanya membawa ikan dalam keranjang sehingga keduanya sampai pada batu besar. Lalu keduanya meletakkan kepalanya
di atas batu dan tidur. Kemudian keluarlah ikan itu dari keranjang. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya menuju ke laut. Surat Al-Kahfi ayat 61. Kejadian ini mengherankan Musa dan muridnya. Maka keduanya melanjutkan sisa malam dan hari perjalanannya. Hingga pada suatu pagi Musa berkata kepada pelayannya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa lelah karena perjalanan kita ini." Quran Surat Al-Kahfi ayat 62. Musa tidak merasakan kelelahan kecuali setelah sampai pada tempat yang dituju sebagaimana diperintahkan. Maka muridnya berkata kepadanya, "Tahukah kamu ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa menceritakan ikan itu, dan tidaklah yang melupakan aku ini kecuali setan." Surat Al-Kahfi 63. Musa lalu berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Al-Kahfi 64. Ketika keduanya sampai di batu tersebut, didapatinya ada seorang laki-laki mengenakan pakaian yang lebar. Musa lantas memberi salam. Khidir lalu berkata, "Bagaimana cara salam di tempatmu?" Musa menjawab, "Aku adalah Musa." Khidir balik bertanya, "Musa Bani Israel?" Musa menjawab, "Benar." Musa kemudian berkata, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Khidir menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup atau sabar bersamaku." Quran Surat Al-Kahfi. Khidir melanjutkan ucapannya, "Wahai Musa, aku memiliki ilmu dari ilmunya Allah, dan Dia mengajarkan kepadaku yang kamu tidak tahu. Dan kamu juga punya ilmu yang diajarkannya yang aku juga tidak tahu." Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Al-Kahfi 69. Maka keduanya berjalan kaki di tepi pantai, sementara keduanya tidak memiliki perahu. Lalu melintaslah sebuah perahu kapal. Mereka berbicara agar orang-orang yang ada di perahu itu mau membawa keduanya. Karena Khidir telah dikenali, maka mereka pun membawa keduanya tanpa bayaran. Kemudian datang burung kecil, hinggap di sisi perahu, mematuk-matuk di air laut untuk minum dengan 1 atau 2 kali patukan. Khidir berkata, "Wahai Musa, ilmuku dan ilmumu bila dibandingkan dengan ilmu Allah tidaklah seberapa kecuali seperti patukan burung ini di air lautan." Kemudian Khidir sengaja mengambil papan perahu lalu merusaknya. Musa pun berkata, "Mereka telah membawa kita dengan tanpa bayaran, tapi kenapa kamu merusaknya untuk menenggelamkan penumpangnya?" Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku?" Musa menjawab, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebaniku dengan sesuatu kesulitan dalam urusan." Al-Kahfi 72-73. Kejadian pertama ini karena Musa terlupa. Kemudian keduanya pergi hingga bertemu dengan anak kecil yang sedang bermain dengan 2 temannya. Khidir lalu memegang kepala anak itu, mengangkat dan membantingnya hingga meninggal. Maka Musa pun berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain." Quran Surat Al-Kahfi ayat 74. Khidir menjawab, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 75. Ibnu Uyainah berkata, ini adalah sebuah penegasan. Maka keduanya berjalan hingga tak kala keduanya sampai pada penduduk satu negeri, mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Surat Al-Kahfi 77. Rasulullah meneruskan ceritanya. Khidir melakukannya dengan tangannya sendiri. Lalu Musa berkata, "Jikalau kau mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Khidir menjawab, "Ini saat perpisahan antara aku dan kamu." Surat Al-Kahfi 77 dan 78. Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati Musa, karena sangat berharap sekiranya Musa bisa sabar sehingga akan banyak cerita
yang bisa kita dengar tentang keduanya. Wallahu a'lam. Dari Abu Musa, seorang laki-laki datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan perang fisabilillah atau di jalan Allah? Sebab di antara kami ada yang berperang karena marah dan ada yang karena semangat." Beliau lalu mengangkat kepalanya ke arah orang yang bertanya. Dan tidaklah beliau angkat kepalanya kecuali karena orang yang bertanya itu berdiri. Lalu beliau menjawab, "Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia berperang di jalan Allah Azza wa Jalla." Dari Abdullah bin Umar berkata, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi jumroh sedang ditanya seorang laki-laki bertanya, 'Wahai Rasulullah, aku menyembelih hewan sebelum aku melempar.' Lalu beliau bersabda, 'Melemparlah sekarang dan kau tidak dosa.' Kemudian datang orang lain dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah mencukur rambut sebelum aku menyembelih.' Beliau menjawab, 'Sembelihlah sekarang dan kau tidak berdosa.' Dan tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu yang dikerjakan lebih dahulu atau sesuatu yang diakhirkan dalam mengerjakannya, kecuali menjawab, 'Lakukanlah dan tidak dosa.'" Dari Abdullah berkata, "Ketika aku berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sekitar pinggiran kota Madinah, saat itu beliau membawa tongkat dari batang pohon kurma. Beliau lalu melewati sekumpulan orang Yahudi, maka sesama mereka saling bertanya, 'Tanyakanlah kepadanya tentang ruh.' Sebagian yang lain berkata, 'Janganlah kalian bicara dengannya hingga ia akan mengatakan sesuatu yang kalian tidak menyukainya.' Lalu sebagian yang lain berkata, 'Sungguh kami benar-benar akan bertanya kepadanya.' Maka berdirilah seorang laki-laki dari mereka seraya bertanya, 'Wahai Abul Qasim, ruh itu apa?' Beliau diam. Maka aku pun bergumam, sesungguhnya beliau sedang menerima wahyu. Ketika orang itu berpaling, beliau pun membaca, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Amashi berkata, seperti inilah dalam qiraah kami. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Al-Aswad berkata, Ibnu Zubair berkata kepadaku, Aisyah banyak merahasiakan hadis kepadamu. Apa yang pernah dibicarakannya kepadamu tentang Ka'bah? Aku berkata, Aisyah berkata kepadaku, Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu masih dekat dengan zaman mereka, Zubair menyebutkan dengan kekufuran, maka Ka'bah akan kurubah, lalu aku buat 2 pintu untuk orang-orang masuk dan 1 untuk mereka keluar. Di kemudian hari, hal ini dilaksanakan oleh Ibnu Zubair. Allahu a'lam. Dan Ali berkata, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Apakah kalian ingin jika Allah dan Rasulnya didustakan? Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Musa dari Ma'ruf, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik bahwa Nabi SAW menunggang kendaraan sementara Mu'ad dibonceng di belakangnya. Beliau lalu bersabda, wahai Mu'ad bin Jabal. Mu'ad menjawab, wahai Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu. Beliau memanggil kembali, wahai Mu'ad. Mu'ad menjawab, wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Hal itu hingga terulang 3 kali. Beliau lantas bersabda, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, tulus dari dalam hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka. Mu'ad bertanya, apakah boleh aku memberitahukan hal ini kepada orang sehingga mereka bergembira dengannya? Beliau menjawab, nanti mereka akan jadi malas untuk beramal atau hanya bertawakal. Mu'ad lalu menyampaikan hadis itu ketika dirinya akan meninggal karena takut dari dosa. Allahu a'lam. Dari Anas bin Malik berkata, disebutkan kepadaku bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, barang siapa berjumpa dengan Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga.
Mu'adz bertanya, bolehkah jika itu aku sampaikan kepada manusia? Beliau menjawab, jangan, karena aku khawatir mereka akan jadi malas, yaitu untuk beramal atau hanya bertawakal. Dari Zainab putri Ummu Salamah, dari Ummu Salamah ia berkata, Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam perkara yang hak. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, jika dia melihat air. Ummu Salamah lalu menutupi wajahnya seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu bermimpi? Dia menjawab, ya, celaka kamu. Jika tidak, lantas dari mana datangnya kemiripan seorang anak itu? Wallahu a'lam. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara pohon-pohon ada satu pohon yang tidak jatuh daunnya, dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Ceritakan kepadaku, pohon apakah itu? Maka orang-orang menganggapnya sebagai pohon-pohon yang ada di lembah, sedangkan menurut perkiraanku bahwa itu adalah pohon kurma. Abdullah berkata, tetapi aku malu untuk mengungkapkannya. Lalu orang-orang berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kami pohon apakah itu? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, dia adalah pohon kurma. Abdullah berkata, kemudian aku ceritakan hal itu kepada bapakku. Maka bapakku berkata, aku lebih suka bila engkau ungkapkan saat itu daripada aku memiliki begini dan begini. Allahu Akbar. Hadis ke-129 dari Ali bin Abi Thalib berkata, aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan madhi. Lalu suruh Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu ia pun menanyakan kepada beliau, dan beliau menjawab, padanya ada kewajiban wudu. Dari Abdullah bin Umar bahwa ada seorang laki-laki datang berdiri di masjid lalu bertanya, wahai Rasulullah, dari manakah Tuhan memerintahkan kami untuk bertalbiyah? Rasulullah SAW menjawab, bagi penduduk Madinah bertalbiyah dari Zulhulaifah, penduduk Syam dari Al-Juhfah, dan penduduk Najd dari Qarn. Ibnu Umar berkata, orang-orang mengklaim bahwa Rasulullah SAW akan mengatakan bahwa penduduk Yaman bertalbiyah dari Yalamlam. Sementara Ibnu Umar berkata, aku tidak yakin bahwa yang terakhir ini dari Rasulullah SAW. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa ada seorang laki-laki bertanya, apa yang harus dikenakan oleh orang yang melakukan ihram? Beliau menjawab, ia tidak boleh memakai baju dan imamah atau sorban yang dililitkan di kepala, dan celana panjang dan mantel atau pakaian yang diberi minyak wangi atau za'faran. Jika dia tidak mendapatkan sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu dengan memotongnya hingga di bawah mata kaki. Dari Hamam bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramaut berkata, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, kentut, baik dengan suara atau tidak. Nu'aim bin Al-Mujmir berkata, aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah, lalu dia berwudu dan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena bekas air wudhu. Barang siapa di antara kalian yang bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Telah menceritakan kepada kami Abbad bin Tamim dari pamannya bahwa ada seorang yang mengadukan keraguannya kepada Rasulullah SAW bahwa seakan-akan ia mendapatkan sesuatu di dalam sholatnya. Lalu beliau bersabda, janganlah kamu pindah atau pergi hingga kamu mendengar suara atau mencium baunya. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidur sampai mendengkur, kemudian bangun dan mengerjakan sholat. Atau ia mengatakan, Nabi berbaring hingga mendengkur,
Kemudian beliau berdiri sholat. Kemudian Sufyan secara berturut-turut meriwayatkan hadis tersebut kepada kami dari Umar, dari Qurab, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, pada suatu malam aku pernah menginap di rumah bibiku, yaitu Maimunah. Nabi SAW lalu melaksanakan sholat malam. Hingga pada suatu malam Nabi SAW bangun dan berwudu dari bejana kecil dengan wudu yang ringan. Setelah itu berdiri dan sholat. Aku lalu ikut berwudu dari bejana yang beliau gunakan untuk berwudu. Kemudian aku menghampiri beliau dan ikut sholat di sisi kirinya. Sufyan juga menyebutkan sebelah kiri. Beliau lalu menggeser aku ke sisi kanannya. Setelah itu beliau sholat sesuai yang dikehendakinya. Kemudian beliau berbaring dan tidur hingga mendengkur. Kemudian seorang tukang azan datang memberitahukan kepada beliau bahwa waktu sholat telah tiba. Beliau lalu pergi bersamanya dan sholat tanpa wudhu lagi. Kami lalu katakan kepada Umar, orang-orang mengatakan bahwa mata Rasulullah SAW tidur, namun tidak dengan hatinya. Umar lalu berkata, aku pernah mendengar Ubaid bin Umar berkata, mimpinya para nabi adalah wahyu. Kemudian ia membaca Quran surat As-Saffat ayat 102. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Ila akhiri. Wallahu a'lam. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Musa bin Uqbah, dari Quraib mantan budak Ibnu Abbas, dari Usama bin Zaid bahwa ia mendengarnya berkata, Rasulullah SAW bertolak meninggalkan Arafah hingga setelah sampai di lembah, yaitu di jalan di sisi gunung, beliau turun buang air kecil. Kemudian beliau berwudu, namun dengan wudu yang ringan. Aku lalu bertanya, apakah akan sholat, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sholat masih ada di depanmu. Beliau lalu mengendarai tunggangannya hingga sampai di Muzdalifah. Beliau turun dan wudu secara sempurna. Kemudian iqamah dikumandangkan dan beliau pun melaksanakan sholat maghrib. Kemudian orang-orang menambatkan unta-unta mereka pada tempatnya. Lalu iqamat isya dikumandangkan. Beliau lalu mengerjakan sholat isya tanpa mengerjakan sholat yang lain di antara keduanya. Wallahu a'lam. Dari Ibnu Abbas bahwa ia berwudu, ia mencuci wajahnya, lalu mengambil air satu cidukan tangan dan menggunakannya untuk berkumur dan istisqa. Lalu ia kembali mengambil satu cidukan tangannya dan menjadikannya begini, yaitu menuangkan pada tangan yang lain. Lalu dengan kedua tangannya ia membasuh wajahnya, lalu mengambil air satu cidukan dan membasuh tangan kanannya. Lalu kembali mengambil air satu cidukan dan membasuh tangannya yang sebelah kiri, kemudian mengusap kepalanya. Lalu mengambil air satu cidukan dan menyela-nyela kaki kanannya hingga membasuhnya. Lalu mengambil air satu cidukan lagi dan membasuh kakinya. Setelah itu ia berkata, seperti inilah aku lihat Rasulullah SAW berwudu. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya, yaitu untuk bersetubuh, maka hendaklah ia membaca, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rizkikan, yaitu anak, kepada kami. Jika dikaruniai anak dari hubungan keduanya, maka setan tidak akan dapat mencelakakan anak itu. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Aziz bin Syuhaib berkata, aku mendengar Anas berkata, jika Nabi SAW masuk ke dalam WC, maka beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dari Ibnu Abbas bahwa pernah Nabi SAW masuk ke dalam WC, lalu aku letakkan bejana berisi air. Beliau lantas bertanya, siapa yang meletakkan ini? Aku lalu memberitahukannya. Maka beliau pun bersabda, ya Allah, pandaikanlah ia di dalam agama. Dari Abu Ayyub Al-Ansari berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam WC untuk buang hajat, maka janganlah menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya.
hendaklah ia menghadap ke arah timurnya atau baratnya. Dari Abdullah bin Umar berkata, ia berkata, orang-orang berkata, jika kamu menunaikan hajatmu, maka janganlah menghadap kiblat atau menghadap arah Baitul Maqdis. Abdullah bin Umar berkata, pada suatu hari aku pernah naik atap rumah milik kami, lalu aku melihat Rasulullah SAW buang hajat menghadap Baitul Maqdis di antara dua dinding. Lalu ada seseorang yang berkata, barangkali kamu termasuk dari orang-orang yang sholat dengan mendekatkan paha ke tanah. Maka aku jawab, demi Allah aku tidak tahu. Malik berkata, yaitu orang yang sholat namun tidak mengangkat pahanya dari tanah ketika sujud, yakni menempel ke tanah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah berkata bahwa jika istri-istri Nabi SAW ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, hijabilah istri-istri Tuhan. Namun Nabi SAW tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam, yaitu waktu Isya, Saudah binti Zam'ah, istri Nabi SAW keluar, yaitu untuk buang hajat. Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudah. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami, Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisam, dari Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Allah telah mengizinkan kalian, yaitu istri-istri Nabi, untuk keluar untuk menunaikan hajat kalian. Hisam berkata, yakni buang air besar. Allahu a'lam. Dari Abdullah bin Umar berkata, aku pernah naik di rumah Hafsah karena suatu urusanku. Maka aku melihat Rasulullah SAW buang hajat membelakangi kiblat, yaitu menghadap Syam. Abdullah bin Umar berkata, pada suatu hari aku pernah berada di atas rumah milik kami. Saat itu aku melihat Rasulullah SAW duduk, yaitu buang hajat, di atas dua batu bata menghadap Baitul Maqdis. Atha bin Abu Maimunah, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, jika Nabi SAW keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang temanku membawakan bejana yang berisi air, yakni agar beliau bisa beristinja dengannya. Dari Abu Mu'ad berkata, aku mendengar Anas berkata, jika Rasulullah SAW keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang temanku mengikutinya dan membawa bejana berisi air. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW masuk ke dalam WC untuk buang hajat, lalu aku dan seorang temanku membawa bejana berisi air dan sebatang kayu, yaitu tongkat, untuk beliau gunakan beristinja. Hadis ini dikuatkan oleh An-Nadir dan Syadzan dari Syu'bah. Anazah adalah tongkat yang ujungnya ada besi. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, jika salah seorang dari kalian minum, maka janganlah ia bernafas di dalam gelas, dan jika masuk WC, janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan membersihkan dengan tangan kanannya. Allahu a'lam. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanan, jangan beristinja dengan tangan kanan, dan jangan bernafas di dalam gelas saat minum.